lanjutkan dengan sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. S2, karena selama ini saya banyak ngajar di mata kuliah umum di S1, tapi banyak kan di Jakarta. Jadi kita pengenalan dulu ya. Kata orang tak kenal maka atas saya. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Ibu Zulfina Andriani selaku Prodi Manajemen Magister Manajemen, kemudian kepada rekan saya juga Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Bapak Katamso, dan moderator Bapak Damhiri. Katanya kalau nggak kenal kita tidak sayang. Jadi karena saya bergerak di bidang digitalisasi, maka teman-teman boleh lihat background saya di website pribadi saya, yaitu di Meme Caca. Digital sekarang ini adalah mengubah ya cara organisasi publik maupun swasta dalam beroperasi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menyikapi tentang ini. Jadi maksud saya ini kita belajar tentang digitalisasi itu penting sekali dalam dunia usaha. Salah satunya usaha-usaha saya semuanya itu bergerak di bidang digitalisasi. Dan saya merasa bahwa teman-teman semua yang S2 sekarang ini perlu belajar tentang namanya digitalisasi. Apalagi kita bergerak di bidang bisnis. Saya berharap teman-teman yang manajemen ini bisa membangun bisnisnya sendiri dan bisa membuka peluang-peluang usaha buat teman-teman nanti ke depannya. Jadi membuka lapangan kerja yang banyak. Dan digitalisasi ini adalah satu cara kita untuk cepat naik, ya, cepat naik. Salah satunya untuk branding dan berbagai hal, yaitu branding di bisnis itu sendiri dan juga branding buat diri sendiri. Ya, sampai detik ini juga saya masih membranding diri saya sendiri, ya, belajar untuk menyampaikan apapun tentang yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk membranding bisnis saya, diri saya, bahkan apapun yang saya ingin bangun gitu. Dan saya setuju, sebenarnya saya tidak mau membahas terlalu banyak karena tadi dari Bapak Wakil Bupati sudah membahas banyak tentang di dunia pemerintahan ya, pemerintahan. Dan saya juga tidak terlalu mengerti soal itu karena saya hanya bermitra dengan mereka dalam pembuatan aplikasi saja gitu. Tapi kalau kita terlalu monoton dengan dunia yang sudah kita bangun, kita tidak mau berkembang, itu akan kita ketinggalan zaman. Nah, yang kedua adalah transaksi. Sekarang kita bisa lihat transaksi-transaksi yang sekarang terjadi di perbankan itu sudah mulai menggunakan transaksi kayak seperti QRIS. Aplikasi itu, yaitu dia sudah terkoneksi semua. Jadi ketika pembayaran gaji ke bank pun udah transparansi. Nah, selain itu berguna juga buat kita sebagai pengusaha dalam laporan keuangan. Ya, kalau dulu kita laporan keuangan kita amburadul, acak-acakan ya, kita harus harus hitung satu-satu secara manual, belajar akuntansi dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya aplikasi itu membantu banyak hal. Dan kita kerjasama dengan pihak-pihak seperti bank yang sudah menyediakan fasilitas tersebut, itu juga sangat mempermudah kita, gitu ya. Dan kemudian kemitraan. Kesuksesan dalam lingkup digital akan membuka peluang bekerja sama. Betul sekali, itu karena kenapa? Dengan adanya kita mengerti tentang dunia digitalisasi, kita akan banyak menemukan mitra-mitra kita. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa tambah dekat. Paham ya? Contohnya itu saya punya bisnis top up game, oke? Semua mitra-mitra saya itu reseller kita itu berasal dari Eropa, dari Asia, dari Amerika, dan juga Indonesia. Jadi jujur aja, dunia digital itu sekarang sudah mempermudah, membuka wawasan kita bahwa dunia kita itu tidak lagi di tempurung kelapa, tapi dunia kita itu sangat luas. Jadi kalau banyak orang bilang aku tidak punya peluang,
aku tidak pernah bisa berhasil, itu semua bohong ya. Itu kenapa coba? Karena satu, mereka tidak melek namanya digitalisasi, tidak mau belajar tentang bagaimana promosi, transformasi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tahu itu adalah suatu kesalahan, kita bisa membantu teman-teman untuk memajukan daerah tersebut gitu. Dan itulah fungsinya kita jadi S2 harusnya gitu ya. Nah, saya berharapnya seperti itu gitu. Kemudian regulasi yang ketiga tertinggal, kemudian kesenjangan digital dan infrastruktur itu tadi sudah dijelaskan juga, benar-benar banyak kesenjangan karena jujur aja belajar tentang digitalisasi ini tidak wajib ya, tidak wajib. Dulu di kita waktu SD, SMP, SMA sampai kita kuliah itu tidak wajib kita belajar, dan baru-baru ini berkembang secara pesat, benar tidak? Ya kan? Nah, kita sendiri yang sudah saya pribadi yang sudah lama sekali tidak belajar tentang digitalisasi, saya harus kursus gitu. Ya, jujur aja saya harus belajar dan saya nggak boleh malu gitu untuk belajar. Ya, karena memang dunia transformasi ini sangat harus cepat. Nah, saya juga berharap dengan teman-teman ya. Kadang-kadang kita, karena yang saya lihat ya, teman-teman banyak sekali itu kita sudah sarjana, S2 dan lain sebagainya, mungkin kita masih malu gitu untuk bertanya kepada orang yang ahli di bidang itu. Nah, jadi dengan kita belajar tentang transformasi ini, jangan lagi ada malu gitu. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berdiskusi, jangan malu untuk belajar. Walaupun dia lulusan SD, SMP, SMA, tapi kalau dia lebih pintar di bidang itu, nggak apa-apa, kita belajar gitu. Ya, karena ilmu itu sangat mahal. Ya, jadi kita penting untuk berkembang. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih senang, lebih yakin bahwa kita berinvestasi itu bukan di aset. Di tempat saya itu saya belajar dengan beberapa tempat untuk belajar tentang dunia digital secara spesifik ya. Beberapa kampus kalau di perusahaan kita yang ada di Jambi, yaitu dengan salah satunya dengan Menjaga, dengan Adiwangsa, UNH dan beberapa kampus lainnya dan SMA yang mempercayakan kita untuk menjadi salah satu mitra magang di perusahaan kita, beberapa perusahaan kita. Dan kemudian untuk pemerintahan ya salah satunya kita pengembangan aplikasi itu juga kita bekerjasama dengan beberapa pemerintahan daerah gitu. Kalau ada pertanyaan nanti di diskusi boleh bertanya secara langsung. Karena saya jarang sekali pakai seperti ini, jadi lebih baik face to face saja. Jadi lebih enak itu kalau mau diskusi. Itu aja Kak, terima kasih. Baik. Kasih untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatannya. Nama saya Mainor Hadidi. Saya ingin bertanya, boleh saya keduanya nanti bisa untuk menjawab. Jadi ini kan kami ya dari Magister Manajemen, kami di kelas itu sempat dari Profesor Johannes sering berdiskusi. Sebenarnya kita kan belajar terkait competitive advantage gitu. Terus kalau di Jambi ini keunggulan kompetitifnya itu apa sih gitu? Terus mahasiswa juga ini, karena apa ya Jambi yang menjadi keunggulan gitu, yang bisa menjadi daya tawar ke mungkin ke daerah-daerah lain. Nah, terkait transformasi digital gitu. Ini kan lingkupnya tadi ada dari pemerintahan, kemudian dari dunia usaha, kemudian juga kita sendiri sebagai akademisi gitu. Nah, tujuannya itu kan untuk kolaborasi dalam pembangunan daerah pastinya gitu ya. Nah, gimana sih sejauh ini kolaborasi antara pemerintahan, kemudian dunia usaha dan akademisi dalam pembangunan di Jambi itu sendiri gitu. Kemudian dikaitkan dengan transformasi digital. Kalau tadi saya sempat menyimak Bu Meme tadi sempat menyampaikan bahwa kalau kita ya mungkin keduanya juga Pak Katamso ya juga menyampaikan bahwa kalau kita nggak melakukan perubahan, kita nggak bertransformasi, itu kan kita akan ketertinggalan, mengalami ketertinggalan. Nah, apakah Jambi ini yang dipandang mungkin pertumbuhannya cukup lambat
usaha, pemerintahan, kemudian juga akademisi, kemudian nah itu kita perlu apa sih Jambi ini competitive advantage-nya kayak gitu, khususnya dikaitkan dengan transformasi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan yang kedua ya, tentang transformasi antara pengusaha, dunia pendidikan dan juga pemerintahan. Kalau tadi pemerintahan sudah dijelaskan oleh Bapak Wakil Bupati, dan saya menjelaskan di posisi saya sebagai pengusaha. Sebenarnya kalau dilihat dari geografis Jambi itu sendiri, Jambi itu adalah salah satu penghasil perkebunan yang sangat bagus ya. Dan kemudian masalah yang saya lihat kalau untuk khusus di Jambi itu adalah sumber daya manusianya. Salah satunya kenapa saya mengatakan sumber daya manusianya, karena transformasi itu berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, itulah fungsinya teman-teman sekarang adalah S2 manajemen magister ya. Jadi bisa menjadi salah satu tolak ukur yang bisa membantu di dunia pendidikan dan pemerintahan, serta menaikkan daya tarik untuk usaha itu sendiri. Salah satunya kenapa saya mengatakan seperti itu, karena gini, banyak teman-teman yang sudah lulus S1, sarjana, tapi mereka banyak nganggur. Itu salah satunya kenapa? Karena satu, mereka sudah nyaman dengan kehidupan yang sudah ada. Mereka tidak memiliki lagi namanya hal yang mereka ingin capai. Setelah mereka menikah, baru mereka merasa, oh ternyata ada tanggung jawab. Waktu mereka masih pelajar, mereka tidak melihat bahwa untuk menjadikan diri itu sehat finansial itu belum terpikirkan di mindsetnya. Nah, makanya saya bilang kalau transformasi ini itu harus berada di SDM dulu. Salah satunya merubah mindset. Ya, kita harus bisa merubah mindset. Nah, itulah fungsinya teman-teman ya, untuk merubah mindset itu sendiri. Ya, banyak kesalahan kita adalah kita terlalu menuduh, ya, menuduh pemerintah, menuduh orang tua, menuduh infrastruktur yang tidak oke dan sebagainya. Padahal di luar dari itu semua, kalau kita mau belajar dan mau memahami kondisi yang ada, serta menerima kekurangan, serta mengambil dari kekurangan itu menjadi suatu kelebihan, akan muncul ide-ide kreatif. Salah satunya kita bisa menggunakan media sosial itu sendiri untuk melakukan transformasi digital. Ya, selain transformasi dari media sosial itu sendiri, kita juga bisa turun langsung ke pemerintahan atau kita sebagai pengusaha untuk bekerja sama dengan UKMK. Ya, salah satunya kita harus banyak belajar memang. Ya, kemarin yang saya coba di Sabah, saya memang selain sebagai pengusaha, saya juga seorang trader di dunia forex dan juga saya seorang ekspor. Tapi banyaknya saya tidak ada ekspor di Jambi. Karena apa? Karena di Jambi agak sulit untuk masuk di birokrasi, ya, terutama di pemerintahannya. Tapi ada wakil bupati kita ya, kita terus terang saja ya bahwa agak sulit. Banyaknya saya ada di Jawa, saya banyak kerjasama dan di Pulau Jawa. Bahkan pengembangan pariwisata pun yang baru saya bangun sekarang adalah di Boyolali Sewo. Saya berusaha untuk membangun tarunanya untuk bisa mereka melek tentang transformasi digital itu sendiri. Nah, jadi saya sadar sekali dari pertanyaan teman kita tadi bahwa penting sekali namanya transformasi itu. Kenapa? Kalau nggak dari kita, dari teman-teman semua ini, siapa lagi yang bakal memulai? Ya kan? Benar nggak sih? Ya kan? Nah, jadi mari kita satu dari kita aja memegang 2 UKM ya untuk mengajarkan mereka tentang dunia digitalisasi itu sendiri, tentang bagaimana caranya promosi lewat digitalisasi, yaitu dunia branding, dunia sosial media, kemudian bagaimana caranya membuat transparansi data, transparansi keuangan, bagaimana mindsetnya berubah. Nah, itu semua dari kita.
dan bagaimana anak-anak muda yang baru-baru lulus, ya, yang masih lajang-lajang itu bisa mengerti bahwa sebelum pernikahan terjadi kita harus sehat keuangan. Dengan sehatnya keuangan, ya, itu akan terjadi, mereka mau membangun usaha lagi. Sekarang saya lihat teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman di Jambi itu lebih tertarik dengan P3K, oke? Lebih tertarik dengan menjadi PNS, agak sedikit yang tertarik dengan dunia usaha. Nah, inilah fungsinya kita dari teman-teman register manajemen, ya, dan juga teman-teman di pemerintahan, teman-teman di kampus mungkin untuk mengubah cara pikir, mindset, ya, karena kita sebagai pengusaha mungkin memang benar risikonya besar. Apa sih yang tidak punya risiko? Bapak wakil bupati kita aja melamar menjadi wakil bupati mengeluarkan 10 M ya, Pak. Nah, ya toh, segala sesuatu itu butuh modal, ya. Menjadi seorang pengusaha pun butuh modal. Tapi jujur saja, saya akan kasih tahu kalian bahwa salah satu bisnis saya itu saya punya klinik Medika. Modal awal saya itu cuma 30 juta. Aset sekarang sekitar 10 miliar. Dalam waktu 3 tahun. Itu semua bukan karena saya pinta, oke? Bukan karena saya hebat, tapi ini cari ide dan peluang. Serta bagaimana mindset kita merubah orang-orang di sekeliling kita untuk belajar lebih pintar dari kita. Karena kita itu adalah teman, mitra, oke? Nah, itu kalau menurut saya transformasi itu penting sekali dari kita sendiri dulu. Jangan pernah nunggu siapapun, nunggu pemerintah, nunggu kampus, nunggu ini, nunggu kita sendiri sudah siap belum untuk bertransformasi. Lalu kalau kita sudah siap untuk bertransformasi, apakah kita sudah siap untuk mengajarkan orang lain lagi untuk bertransformasi? Ketika kita sudah siap untuk itu, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang sudah kita lakukan itu benar atau enggak? Apakah sudah sukses atau enggak? Gitu. Baru kita bisa menyalahkan orang lain. Gitu. Itu aja dari saya. Sekian. Love it when we touch it cause it come and go. Yeah, yeah, guilty pleasure come and go. Yeah, yeah, guilty pleasure come and go. Yeah, yeah, guilty pleasure come and go.